Jadi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu masalah waktu 10-10, ya kan? Waktu 10-10 kita keluar di jalan Allah. Itu sebenarnya adalah syarat minimum itu. Ya. Kalau waktu kita infak harta itu kan minimum 2,5%. Ya. Apabila kita mempunyai benda berharga sejumlah 98,8 gram emas murni, maka itu daur ulang 1 tahun kita wajib membayar zakatnya minimal 2,5%. Itu kalau zakat harta. Tapi kalau infak waktu bukan begitu. Infak waktu ini ada khusus. Nah, ini kadang-kadang karena bukan orang-orang yang melakukan penelitian secara khusus, dia tidak akan paham. Nah, contohnya di dalam sebuah hadis bunyinya begini, innakum fi zamani, sesungguhnya kamu berada di zaman aku, kata Rasulullah SAW. In taraktum ushrul ma umira bihi halak. Nah, kalau kamu meninggalkan 1/10 saja dari yang diperintahkan, kamu akan celaka. Ya'ti zamanun 'alan nas in amila ushrul ma umira bihi najah. Nanti akan datang satu zaman di akhir zaman umatku, apabila mereka mengamalkan 1/10 dari waktunya, najah, mereka akan selamat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Kita bisa baca hadis ini di dalam kitab Mishkat Al-Muntakhabah. Ya, kita bisa baca juga di dalam Hayatus Sahabah di jilid 2. Kita juga bisa baca di dalam kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali malah membuat semacam catatan kaki di dalam hadis ini, bahwa hadis 1/10 ini bukanlah untuk ibadah. Kalau ibadah itu tidak bisa dikorting lagi. Contohnya sholat 5 waktu, jangan dikorting lagi. Itu memang sudah 5. Nah, puasa juga 1 bulan Ramadan. Tapi kalau ini adalah untuk dakwah. Jadi waktu 1/10 itu untuk dakwah. Makanya ulama-ulama yang Allah berikan hidayah kepada mereka, mereka paham, maka dibagilah waktunya sedemikian rupa. Contohnya 1/10 dari waktu harian itu ada, sama dengan 1 hari 24 jam, 1/10-nya 2,4, ada dikelopkan menjadi 2,5 jam. Nah, 2,5 jam itu khusus untuk agama, untuk dakwah. Nah, 1 bulan itu kalau pukul rata kan 30 hari. Nah, jadi diambil 1/10-nya, ya 3 hari. 3 hari pun dihitung betul-betul 24 jam dikali 3 berarti 72 jam. Jadi dia konkret gitu, jelas gitu. Jadi pembagian waktu kita ini jelas. Nah, 1 tahun itu kalau kita lihat daur ulangnya adalah 365 hari rata-rata. Nah, 365 hari itu kalau 10/10-nya adalah 36,5. Nah, 36,5 ini kalau dibulatkan pulang perginya menjadi 40 hari. Nah, kalau seumur hidup kita ini, Nabi pernah bersabda, "A'maru ummati faqad baina sittina aw sab'ina sanah." Jadi umur umatku antara 60-70 tahun. Nah, 60-70 ini adalah batasannya. Tapi ini tidak mesti 60-70. Ada juga orang yang meninggal dunia waktu masih kecil, bahkan masih dalam kandungan sudah meninggal dunia, bahkan umur 1 tahun. Jadi ditarik dulu yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Pukul rata ya 40-50 tahun. Nah, jadi 1/10-nya itu seumur hidup lebih kurang 4 bulan. Nah, jadi semua ada. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran juga ada perintah
di surat At-Taubah ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasihu fil ardi arba'ata asyhurin fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Maka berjalanlah kamu di muka bumi 4 bulan. Jadi ada kata-kata 4 bulan itu ada. Nah, makanya kalau kita lihat semuanya itu adalah dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itu hadis sahih. Makanya ulama-ulama dakwah kita di India, di Pakistan, di Bangladesh, mereka telah membuat semacam formula. Nah, formula inilah yang dijadikan format dakwah ini. Jadi setiap orang masuk ke dalam usaha dakwah, mereka sudah ada formatnya, semacam kurikulum. Jadi tidak usah susah-susah lagi. Nah, seperti madrasah merjalan. Maka kalau orang ikut di jalan Allah ini, dia akan tafakuh, akan paham fiddin di dalam urusan agama. Kenapa? Karena dia seakan-akan masuk ke dalam satu madrasah yang bergerak. Contohnya kalau di Pakistan itu, di markas dakwah itu, kalau kita keluar di jalan Allah, khurud lah, dalam arti kan bahasa Arab itu kan khurud kan, keluar di jalan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya in the path of Allah, in the path of Allah. Nah, maka kita misalnya satu rombongan itu 10 orang. Satu rombongan 10 orang itu komposisinya itu ada minimal ada 1 orang hafiz Quran. Terus ada 1 orang alim. 1 orang alim artinya dia memang orang yang pandai dalam urusan agama. Dia setidak-tidaknya sudah pernah daurah hadis, sudah pernah membaca kutubus sittah, ya kan. Kutubus sittah itu adalah kitab yang 6, kitab Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Ada 6 kitabnya. Ada juga kutubus tis'ah, ditambah lagi 3 lagi menjadi 9 kitab. Tapi minimal dia 6 kitab ini sudah pernah dia baca. Dan dia hafiz Quran, dan dia membaca 6 kitab itu, dia berhak dikatakan seorang alim. Dan ditambah 1 orang hafiz tadi, hafal Quran, dan orang alim. Mereka ini ada di dalam jamaah. Di samping itu ada seorang amir, pimpinan rombongan, yang dia minimal berpengalaman di dalam dakwah itu sudah 5 negara. Sudah dia pergi ke beberapa negara, 5 negara, sehingga jazbah keamirannya, dakwahnya sudah ada. Jadi yang 3 inilah ya, amirnya, 1 orang alim, 1 orang hafiz, yang mengendalikan jamaah itu di dalam selama 4 bulan. Nah, jadi itu jamaah tidak liar, bahkan Cina. Jadi setiap saat mereka akan ada perubahan ke arah yang baik. Contohnya adab-adab sehari-hari mereka otomatis, seperti adab-adab makan, adab safar, adab istinja, adab masjid, ya kan, adab tidur, adab jaulah, adab silaturahmi, bagaimana memuliakan ulama, bagaimana menghormati yang tua, bagaimana menghargai yang sepantar, bagaimana menyayangi yang muda, itu mereka sudah otomatis. Dan lagi bicara usul-usul dakwah, nah itu usul dakwah itu yang 28 itu, ya, yang harus diperbanyak, dikurangi, itu semua ada di situ. Nah, jadi itu dipelajari secara langsung oleh mereka, supaya apa? Supaya manusia ini, orang ini dapat manfaat dari agama. Itu berjalan terus. Nah, kenapa harus dari masjid ke masjid? Nah, ini perintah Allah. Innama ya'muru masajidallah. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Jadi orang itu artinya kita memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dari segi bahasanya, subhanallah ini ya, ya'mur itu kan fi'il mudhari ya, fi'il mudhari mufrad ya, 1 orang laki-laki yang senantiasa memakmurkan, kan gitu. Mudhari itu kan kalau bahasa Inggrisnya kan present future tense, ya kan, sekarang dan yang akan datang. Jadi mustamirru fil amal, jadi terus menerus. Jadi 1 orang laki-laki yang secara terus menerus memakmurkan masajidallah, masjid-masjidnya Allah. Nah, di situ masajid bukan masjid. Kalau masajid itu adalah jamak taksir, artinya lebih dari 2 masjid. Kalau masjid hanya 1, ini masajid, banyak masjid. Nah, ini
Ini satu apa kepada kita dari segi bahasanya sudah jelas. Kita nggak usah menafsirkan lagi bahwa yang diperintahkan di sini adalah seorang laki-laki yang senantiasa memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Itu baru benar. Nah sekarang ayat ini sudah disalahartikan oleh kita-kita. Bagaimana kita menafsirkan ayat ini? Innama ya'muruna masjidallah. Nah, itu yang terjadi. Nah, mereka memakmurkan satu masjid. Mereka ramai-ramai memakmurkan satu masjid. Gitu. Padahal diperintahkan satu orang memakmurkan banyak masjid. Nah sekarang yang terjadi ramai-ramai mereka memakmurkan satu masjid. Nah, makanya yang diramaikan masjidnya dia aja. Padahal perintahnya memakmurkan semua masjid. Karena semua masjid itu masjid Allah itulah rumah-rumah Allah. Baitin min buyutillah, satu rumah dari rumah-rumahnya Allah. Begitu. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di dalam waktu Nabi membangun masjid, ingat apa? Ketika Abu Amir meminta supaya Rasulullah salat di masjid yang dia bangun, yang sampai diistilahkan masjidnya itu masjid Dirar. Nabi bilang, insya Allah idza raja'tu. Waktu itu Nabi mau berangkat kepada satu peperangan, tapi Nabi menjawab dengan lengang, insya Allah kalau aku nanti sudah kembali. Begitu Nabi kembali, Nabi sudah berniat untuk berangkat ke masjid itu, mau sholat di masjid Dirar itu. Tapi turun ayat. Apa kata ayat? La takum fihi abada. Kamu tidak boleh sholat di situ selama-lamanya. Kenapa? La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Surat At-Taubah. Sungguh masjid dibangun di atas dasar takwa. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Di hari pertama lebih berhak engkau salat di situ. Fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu. Di masjid itu banyak laki-laki yang senang mensucikan diri mereka. Ini satu dalil juga bahwa masjid itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Jadi tidak ada perintahnya perempuan itu ke masjid. Nah ini dalilnya. Tapi kalau ada ke masjid tidak usah dilarang, tapi dibikin buat sedemikian rupa suasananya sehingga tidak menimbulkan fitnah. Nah itu. Jadi sudah ada semuanya. Nah jadi fihi rijal yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang mau mensucikan dirinya di masjid. Nah ini formulanya seperti itu. Kalau kita rujuk kepada Masjid Nabawi, masjid yang pantas untuk kita jadikan acuan dan contoh. Apa yang diamalkan oleh Rasulullah di Masjid Nabawi? Coba kita periksa, kita lihat sejarahnya. Ternyata ada 4 amalan besar di situ. Pertama, hidupnya dakwah ilallah, saling mengajak ya, kepada Allah. Yang kedua, hidupnya proses ta'lim wa ta'allum, saling belajar mengajar. Yang ketiga, hidupnya proses ibadah dan zikir, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, hidupnya satu proses perkhidmatan, pelayanan. Bagaimana yang 3 macam ini, dakwah, ta'lim wa ta'allum, ibadah dan zikir ini menjadi baik, harus ada pelayanan, harus ada perkhidmatan. Makanya masjid yang sesungguhnya itu tidak boleh dikunci, karena masjid itu sudah wakaf. Nah, masjid yang tidak dilandasi wakaf tidak sah kita di situ beribadah. Jadi tidak ada masjid pribadi milik sultan, enggak ada. Masjid itu wakaf. Nah, wakaf itulah milik umat. Maka masjid ini tempat orang sujud, tempat orang sholat, tempat orang beribadah. Namanya pun menjadi berbeda, menjadi rumah-rumah Allah. Di situ. Jadi indah. Jadi kita beribadah itu memang sebagaimana perintah Allah. Prosedurnya seperti itu. Makanya nanti ada fadilah-fadilah orang, setiap orang datang ke masjid, fadilahnya seperti apa. Dikasih ganjaran oleh Allah. Kenapa? Karena itulah kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti sampai kepada bab sholat, sampai kepada yang lain-lain itu mengiring kepada itu. Tapi fokusnya itu amalan ini di masjid. Makanya orang yang keluar di jalan Allah ini, insya Allah dia akan diberi paham oleh agama, oleh Allah terhadap agama ini. Jadi orang-orang yang keluar di jalan dakwah ini, adiknya mulai, insya Allah dia pertama wawasan akan luas. Yang kedua atmosfer dia, atmosfer dia itu sinyalnya cepat nangkap gitu. Jadi tidak ortodok, kemudian tidak loyo dan tidak seperti katak di dalam tubuh. Jadi
Jadi tidak sempit wawasannya. Makanya dakwah ini sebenarnya ibarat kita ini ada seekor katak. Nah, tapi katak itu terkungkung di bawah tempurung. Nah, sebenarnya katak ini ingin meloncat, tapi karena dia terkungkung, dipikir dunia cuma segitu. Nah, tugas kita ini membuka tempurung ini supaya kataknya itu bisa meloncat gitu. Tapi hati-hati, kita mengangkat tempurung itu jangan sampai kita kasar. Nanti sampai kita tendang itu ke tempurung sampai kataknya itu celaka, bisa patah kakinya kan begitu. Jadi kita dengan hikmah kita angkat ini. Setiap manusia ini dia seperti itu. Di katak itu walaupun kecil, tapi kalau sekali loncat dia bisa 2-3 meter loncat ke sana. Kenapa? Karena kakinya panjang. Manusia begitu, seorang dai begitu. Seorang dai ini punya langkah seperti langkahnya katak, tajam jauh ke sana gitu. Tapi kalau dia terkungkung, dia nggak bisa kemana-mana ya, paling di kampungnya aja ya, ngurusin kampung lah gitu ya. Ya nanti fitnah akan datang ya. Seperti air pun kalau tidak bergerak akan menimbulkan fitnah. Air sumur itu kalau dia tidak bergerak, dia akan baunya berubah, warnanya berubah, akhirnya dia menjadi najis. Orang Islam pun begitu, kalau dia nggak dakwah, baunya berubah, warnanya berubah, akhirnya dia jadi masalah di kampung itu. Kita lihat saja orang-orang yang tidak ikut dakwah itu banyak masalah, hidupnya banyak masalah. Ya kan? Terutama dia terkungkung, tidak ada wawasan, nggak tahu dunia luar. Nah, akhirnya dia di situ-situ aja. Padahal orang Islam tidak begitu. Orang Islam itu harus potensi, dia ada potensi hidayah di dalam dirinya, dan dia bisa bergerak dan dia bisa menggerakkan orang lain gitu. Jadi hidup orang Islam itu. Jadi orang Islam itu nggak boleh stagnan. Nauzubillah min dzalik. Dan inilah jihad yang sesungguhnya. Di saat Imam Mahdi nanti turun, maka orang-orang yang sudah terbiasa, saya garis bawahi lagi, sudah terbiasa. Pertama, meninggalkan kecintaannya terhadap dunia, meninggalkan anak, istri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan uang. Itu kan luar biasa. Kalau belum biasa begitu, bagaimana dia mau ikut Imam Mahdi? Dan Imam Mahdi adalah pemimpin yang adil yang pasti akan turun. Dan pasukannya Imam Mahdi ini nanti akan yaitu 7 golongan masuk surga yang tanpa hisab. Ya, 7 golongan masuk surga tanpa hisab ini antara satu laki-laki, anak muda yang hatinya bergantung di masjid. Orang-orang yang keluar masuk masjid min biladi syatta ila biladi syatta, dari negeri yang terpisah-pisah ke negeri yang terpisah-pisah. Kemudian tajir shodiq, pedagang yang benar, 7. Yang keempat adalah laki-laki yang digoda oleh wanita cantik dan dia punya kesempatan, tapi dia mengatakan ana akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah. Nah, yang kelima adalah pemimpin yang adil. Yang keenam, imra'atus sholihah, wanita yang solehah, taat Allah, taat Rasul, dan taat kepada suami. Amanah. La imana liman la amanatalah, tidak beriman orang yang tidak amanah. Nah, yang ketujuh, seseorang yang hatinya, lisannya, matanya, tangannya, seluruh badannya ini, panca inderanya hanya diperuntukkan untuk berzikir kepada Allah. Inilah nanti yang mengikut Al-Mahdi. Dan Al-Mahdi ini pasti dia tidak akan dipilih melalui pemilu, enggak. Dia Allah yang mengutus dia, Muhammad bin Abdullah. Nah, selain ini nanti pasti menjadi pengikut Dajjal. Nah, termasuk ulama-ulama yang itu, ulama-ulama yang cinta dunia, yang munafik itu, yang membela kepentingan orang kafir, itu nanti pengikut Dajjal. Kasiatun ariyat, wanita-wanita yang telanjang, ya kan, berpakaian tapi telanjang, wanita karir, penyanyi, penari, ya kan. Nah, itu yang sibuklah. Nah, katanya istahabbul kufru alal iman, yang lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Nah, itu tergolong semua pengikut Dajjal. Kita hati-hati sebagai orang Islam ini, jangan sampai kita di akhir zaman ini tertipu dengan langkah-langkah setan. Nah, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Mereka telah dihiasi amalan mereka oleh setan, dan mereka menolak di jalan Allah, dan mereka tidak akan mendapat petunjuk lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kelihatan tampilnya bagus di luar. Fara'ahu hasanah, kelihatan bagus, pada dalamnya wallahu yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk ataupun memberikan kesesatan kepada orang yang dikehendaki. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh kamu. Nah, ini hadirin sekalian. Jadi
Sebenarnya asas daripada agama ini adalah dakwah. Tanpa dakwah semua akan mimpi. Iman tidak akan terdongkrak tanpa dakwah. Ibadah tidak akan terdongkrak tanpa dakwah. Jazbah seorang beriman tidak akan terdongkrak tanpa dakwah. Maka jangan memusuhi dakwah. Dekatilah dakwah, ikutilah dakwah, amalkanlah dakwah. Ajaklah semua orang ke dalam dakwah. Sehingga apa? Hidup kita ini penuh dengan dakwah. Suasana dakwah membawa kehidupan yang baik. Tanpa suasana dakwah, kehidupan akan morat-marit, akan hancur. Dunia akan hancur, semua akan hancur. Maka yang sisa, ma baqiya fil kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan fana, dan yang akan kekal abadi adalah Allah dan orang-orang yang di dalam hatinya ada. Sekira demikian saja, mudah-mudahan atas pertanyaan-pertanyaannya ya. Walaupun sedikit saya sampaikan, dulu sudah pernah saya jelaskan juga mengenai hadis ini, tapi sekarang tidak ada lagi saya tidak mau berpolemik buat apa ya, kan sudah jelas hasil dakwah ini ya. Saya juga sudah menjalaninya, jadi saya tidak mau ada fitnah. Saya menjalaninya dengan penuh ketekunan. Setiap tahun juga saya keluar ya kan. Saya pernah juga keluar 4 bulan pernah, 8 bulan pernah, yang setahun sudah pernah juga tahun 2003. Ya sudah pergi kemana-mana lah, mungkin sudah ada 20 negara saya jalani dakwah ini, berjumpa dengan banyak orang ya kan. Jadi kita ini bukan sekedar main-main dalam dakwah ini, tapi ikut tertib, ikut aturan. Jadi, makanya kita musyawarah di Nizamuddin, ikut aturan masyayikh kita, karena mereka itu Allah pilih. Ikut musyawarah di markas kita masing-masing. Kalau di Indonesia di Kebun taat kepada amir kita ya, siapa yang ada itu, tundukkan apa kita kehendak setan ataupun hawa nafsu kita. Duduk kita dalam musyawarah, ikut tertib ya kan. Nah, sehingga dengan begitulah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, akan suka melihat orang seperti itu. Dan Allah akan mencampakkan kita dari usaha dakwah ini apabila kita petantang petenteng di hadapan Allah. Semoga Allah terima. Jazakallahu khairan katsiran. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallah